Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta yang soleh-solehah, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan ridho, maghfirah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Lisda yang akan menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang. Ibu selalu ingat kata motivasi yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat 6, yang berbunyi, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sebelumnya pernah Ibu jelaskan tentang nasihat kehidupan, yaitu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi, tidak ada kesulitan kalau kita bersungguh-sungguh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Ibu cintai, sebelum kita mulai pembelajaran jaring-jaring bangun ruang, masih ingat tidak sifat-sifat bangun ruang yang sudah Ibu ajarkan? Di antaranya, bangun kubus dan balok mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Sedangkan prisma segitiga mempunyai 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. 5 segitiga mempunyai 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Bangun 5 segi 4 mempunyai 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Bangun tabung mempunyai 3 sisi, 2 rusuk, dan tidak mempunyai titik sudut. Kerucut mempunyai 2 sisi, 1 rusuk, dan tidak mempunyai titik sudut. Tapi bangun rusuk mempunyai titik puncak 1. Dan yang terakhir adalah bangun bola, yang hanya mempunyai 1 sisi, tidak mempunyai rusuk, dan tidak mempunyai titik sudut. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran jaring-jaring bangun ruang. Apa sih jaring-jaring bangun ruang ini? Jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Apa yang dimaksud jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus adalah gabungan dari 6 buah bangun datar yang berbentuk persegi. Kita perhatikan baik-baik, sebuah kubus yang kita buka dan kita rebahkan ternyata membentuk 6 buah bangun datar dengan sisinya berbentuk persegi. Kita lihat sebelah kanan ada model jaring-jaring kubus yang lain. Bahkan di sini sampai ada 11 model. Kita pun bisa memperhatikan pola gambar jaring-jaring kubus yang lain. Kita bisa coba dari jaring-jaring kubus ini kita lipat. Nah, ternyata jaring-jaring ini setelah dilipat akan membentuk bangun ruang kubus. Yang kedua adalah jaring-jaring balok. Apa yang dimaksud jaring-jaring balok? Jaring-jaring balok adalah gabungan dari 6 buah bangun datar
yang berbentuk persegi panjang. Kita perhatikan. Jika ada bangun balok, dibuka, lipatannya akan membentuk 6 buah persegi panjang jika kita rebahkan. Untuk selanjutnya, kalian bisa memperhatikan pola gambar jaring-jaring balok yang lain. Di sini ada 18 jaring-jaring balok. Kalian bisa mencobanya untuk melipat semua jaring-jaring balok ini sehingga terbentuklah sebuah bangun ruang balok. Yang ketiga adalah jaring-jaring prisma segitiga. Apa yang dimaksud jaring-jaring prisma segitiga? Jaring-jaring prisma segitiga adalah gabungan dari 5 buah bangun datar, yaitu 2 buah bangun datar yang berbentuk segitiga dan 3 buah bangun datar yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi kalau kita mempunyai bangun datar prisma segitiga, lalu kita rebahkan, maka yang terbentuk adalah 5 bangun datar. Di mana bangun datar yang terbentuk ada 2 buah bangun segitiga, yaitu alas dan atasnya, dan ada 3 buah bangun persegi atau persegi panjang. Dapat kita lihat pola gambar jaring-jaring prisma segitiga yang lain. Yang keempat adalah jaring-jaring 5 segi 4. Jaring-jaring 5 segi 4 adalah gabungan dari 5 buah bangun datar, yaitu sebuah bangun datar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dan 4 buah bangun datar yang berbentuk segitiga. Jadi kalau kita mempunyai 5 segi 4, kemudian kita buka lipatannya dan kita rebahkan, maka akan terbentuk sebuah bangun persegi atau persegi panjang pada alasnya dan ada 4 buah bangun datar segitiga. Pola gambar-gambar 5 segi 4 terlihat pada gambar ini. Yang kelima adalah jaring-jaring 5 segitiga. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring 5 segitiga? Adalah gabungan dari 4 buah bangun datar yang berbentuk segitiga. Kita perhatikan, jika kita mempunyai bangun ruang berbentuk 5 segitiga, kita buka lipatannya, kemudian kita rebahkan, maka terbentuklah 4 buah bangun datar yang berbentuk segitiga. Pola gambar jaring-jaring 5 segitiga adalah seperti pada gambar ini. Yang keenam adalah jaring-jaring tabung. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring tabung? Jaring-jaring tabung adalah gabungan dari 3 buah bangun datar, yaitu 2 buah bangun datar yang berbentuk lingkaran dan sebuah bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Kita perhatikan, jika kita mempunyai sebuah tabung, lalu kita buka lipatannya dan kita rebahkan, maka dapat terlihat ada 2 buah bangun datar yang berbentuk lingkaran, yaitu pada sisi alasnya dan sisi atasnya. Sedangkan selimutnya adalah berbentuk persegi panjang. Pola gambar jaring-jaring tabung terlihat pada gambar ini, yaitu ada 2 buah bangun datar lingkaran pada sisi alasnya dan pada tutupnya, dan ada sebuah selimut yang berbentuk bangun datar
persegi panjang. Yang ketujuh adalah jaring-jaring kerucut. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring kerucut? Jaring-jaring kerucut adalah gabungan dari dua buah bangun datar, yaitu alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk segitiga sisi lengkung. Kita perhatikan, ada sebuah bangun ruang kerucut. Kita buka lipatannya, kemudian kita rebahkan, terlihat alasnya berbentuk bangun datar lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk segitiga sisi lengkung. Nah, kita perhatikan pola gambar jaring-jaring kerucut seperti ini. Baiklah anak-anak, alhamdulillah jaring-jaring bangun ruang sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian mudah dalam memahaminya. Tibalah saatnya untuk tugas. Tugasnya sangat mudah, yaitu buatlah sebuah bangun ruang favoritmu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah jaring-jaring bangun ruang di kertas karton dengan menggunakan pensil dan penggaris. Ukurannya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, gambarlah tepi setiap sisi untuk memudahkan proses penempelan atau pengeleman. Kemudian yang ketiga, guntinglah pola jaring-jaring yang telah dibentuk. Yang keempat, bentuklah jaring-jaring setelah digunting dengan cara dilipat. Yang kelima adalah proses selanjutnya adalah proses penempelan atau pengeleman, di mana beri lem pada tepi setiap sisi dari jaring-jaring yang sudah dibentuk. Yang keenam adalah jangan lupa tuliskan identitas, nama lengkap, dan kelas pada bangun ruang yang sudah terbentuk. Dan yang ketujuh, supaya terlihat lebih indah, kalian boleh menambahkan hiasan atau gambar-gambar menarik pada bangun ruang yang sudah terbentuk. Selamat mencoba anak-anakku tercinta, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ingat pesan ibu, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sudah kesulitan, ada kemudahan. Tidak ada yang sulit jika kalian bersungguh-sungguh. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.